wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nur Alamsyah dari kelas 10 IPA 2. Di sini saya akan menjawab pertanyaan contoh ancaman di bidang politik yang datang dari dalam negeri. Di antaranya adalah korupsi, konflik SARA yang dikaitkan dengan politik, penurunan paksa pemerintah, isu-isu politik, dan pelanggaran HAM. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah yang dimaksud dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 1? Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 1 berisi tentang setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peran untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional yaitu: pertama, menaati segala peraturan yang berlaku, saling menghormati dan menghargai, dapat bekerja sama dengan baik, menerapkan sikap toleransi pada perbedaan, melakukan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan masalah. Mengembangkan dan menjaga rasa cinta tanah air, mempererat tali persaudaraan, aktif dalam kegiatan sosial, menjaga dan merawat lingkungan dengan baik, mendukung penuh seluruh kebijakan yang dibuat pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sibi Nur Alif dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan menjawab pertanyaan mengenai peran serta untuk mengatasi berbagai masalah dalam membangun integrasi nasional. Ada beberapa cara. Yang pertama yaitu dengan cara mentaati peraturan. Yang kedua, saling menghargai dan menghormati. Yang ketiga, mampu bekerja sama dengan baik. Yang keempat, menerapkan sikap toleransi. Serta yang kelima yaitu melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anastasia Febrianti dari kelas 10 MIPA 1. Apa saja yang dapat menjadi faktor penghambat integrasi nasional? Jawabannya, yang pertama, kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan. Yang kedua, kurangnya kesadaran terhadap ancaman dan gangguan luar. Yang ketiga, berkembangnya etnosentrisme. Dan yang terakhir, kurangnya toleransi dan saling menghargai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anastasia Febrianti dari kelas 10 MIPA 1. Menurut kalian, apakah yang dimaksud dengan strata penting dalam strata pendekatan? Menurut saya, strata penting dalam strata pendekatan merupakan tujuan yang sifatnya nasional, dilakukan dalam menjaga kehidupan demokrasi politik dan ekonomi, keharmonisan hubungan antar suku, agama, ras dan golongan, penghormatan hak asasi manusia, dan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Alfianita dari kelas 10 MIPA 1. Peran serta kalian untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional yaitu: 1. Tidak membeda-bedakan suku, budaya, daerah, dan sebagainya. 2. Menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan dan agama yang dianutnya. 3. Membangun kesadaran atas pentingnya integrasi nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Naila Yuliandri dari kelas 10 IPS 3. Menurut kalian, apakah yang dimaksud dengan strata penting dalam strata persyaratan? Yaitu, tujuan nasional dapat diartikan sebagai kepentingan nasional yang abadi dan menjadi acuan dalam merumuskan tujuan pertahanan negara. Tujuan tersebut dapat ditempuh melalui 3 strata pendekatan, antara lain: 1. Mutlak, 2. Penting, 3. Pendukung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irena Maulidia Falah dari kelas 10 IPS 1. Aspek-aspek sosial yang ada di Indonesia yaitu budaya, masyarakat, adat istiadat, aspek ekonomi, aspek budaya, aspek politik, dan ideologi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimaksud dengan asas wawasan Nusantara adalah ketentuan atau akidah dasar yang harus dipatuhi
ditaati, dipelihara, diciptakan demi taatnya dan setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesempatan bersama. Berikut adalah asas-asas dalam wawasan Nusantara. Asas kepentingan bersama. Asas ini digunakan ketika bangsa Indonesia menghadapi penjajah untuk merebut kemerdekaan. Asas keadilan, asas kejujuran, asas solidaritas, asas kerjasama, serta asas kesetiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serlia Parda dari kelas 10 IPS 5. Asas wawasan Nusantara merupakan sebuah ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan oleh semua penduduk negara Indonesia. Asas-asas dalam wawasan Nusantara adalah 1. Asas kepentingan bersama, 2. Asas keadilan, 3. Asas kejujuran, 4. Asas solidaritas, 5. Asas kerjasama, dan asas-asas kesetiaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Rahmadani, kelas 10 IPS 2. Aspek-aspek kehidupan sosial beraneka macam di Indonesia, yaitu 1. Penduduk Indonesia berada di antara daerah berpenduduk padat di utara dan daerah berpenduduk jarang di selatan. Yang kedua, ideologi Indonesia terletak antara komunisme di utara dan liberalisme di selatan. Ketiga, demokrasi Pancasila berada di antara demokrasi rakyat di utara, Asia Daratan bagian utara, dan demokrasi liberal di selatan. Keempat, ekonomi Indonesia berada di antara sistem ekonomi sosialisme di utara dan sistem ekonomi kapitalis di selatan. Kelima, masyarakat Indonesia berada di antara masyarakat sosialis di utara dan masyarakat individualis di selatan. Keenam, kebudayaan Indonesia berada di antara kebudayaan timur di utara dan kebudayaan barat di selatan. Ketujuh, sistem pertahanan dan keamanan Indonesia berada di antara sistem pertahanan kontinental di utara dan sistem pertahanan maritim di barat, selatan, dan timur. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak, nama saya Siti Arini Adistira dari kelas 10 IPS 2. Asas wawasan Nusantara merupakan sebuah ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan oleh semua penduduk negara Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak, nama saya Siti Arini Adistira dari kelas 10 IPS 2. Aspek kehidupan sosial Indonesia beraneka macam, yaitu penduduk Indonesia berada di antara daerah berpenduduk padat di utara dan daerah berpenduduk jarang di selatan. Ideologi Indonesia terletak antara komunisme di utara dan liberalisme di selatan. Demokrasi Pancasila berada di antara demokrasi rakyat di utara dan demokrasi liberal di selatan. Ekonomi Indonesia berada di antara sistem ekonomi sosialis di utara dan sistem ekonomi kapitalis di selatan. Masyarakat Indonesia berada di antara masyarakat sosialis di utara dan masyarakat individualis di selatan. Kebudayaan Indonesia berada di antara kebudayaan timur di utara dan kebudayaan barat di selatan. Sistem pertahanan dan keamanan Indonesia berada di antara sistem pertahanan kontinental di utara dan sistem pertahanan maritim di barat, selatan, dan timur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Peri Silvia dari kelas 10 IPS 5. Di sini saya akan menjelaskan aspek-aspek kehidupan sosial di Indonesia antara lain. 1. Penduduk Indonesia berada di daerah berpenduduk padat di utara dan daerah berpenduduk jarang di selatan. 2. Ideologi Indonesia terletak antara komunisme di utara dan liberalisme di selatan. 3. Demokrasi Pancasila berada di antara demokrasi rakyat di utara dan demokrasi liberal di selatan. 4. Ekonomi Indonesia berada di sistem ekonomi sosialis di utara dan sistem ekonomi kapitalis di selatan. 5. Sistem pertahanan dan keamanan Indonesia berada di antara sistem pertahanan kontinental di utara dan sistem pertahanan maritim di timur, barat, dan selatan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina dari kelas 11 IPS 5. Sebutkan dampak negatif globalisasi ekonomi, yaitu 1. Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri. 2. Penguasaan modal oleh negara asing. 3. Kesenjangan sosial. 4. Berkurangnya subsidi untuk rakyat. 5. Perubahan tata nilai dan sikap. 6. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gisni dari kelas 11 IPS 5 akan menjelaskan tentang dampak buruk globalisasi terhadap perekonomian di Indonesia, yaitu pasar nasional akan dikuasai barang-barang impor, memicu konsumerisme atau gaya hidup tidak hemat di masyarakat, masuknya banyak tenaga kerja asing yang mendominasi tenaga kerja lokal, matinya usaha-usaha lokal karena penjualan barang dari luar negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Alfianita dari kelas 10 MIPA 1. Asas wawasan Nusantara merupakan ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat dan setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama. Jika asas wawasan Nusantara diabaikan, komponen pembentuk kesepakatan bersama akan melanggar kesepakatan bersama tersebut yang berarti tercerai-berainya bangsa dan negara Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Permana dari kelas MIPA 1, kelas 10 MIPA 1. Apakah yang dimaksud dengan asas wawasan Nusantara? Menurut saya, asas wawasan Nusantara merupakan sebuah ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan oleh semua penduduk negara Indonesia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nur Alamsa dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan menjawab pertanyaan apakah yang dimaksud dengan asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara merupakan sebuah ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan oleh semua penduduk negara Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lena Nurul Hikmah dari 11 IPS 3. Dampak negatif globalisasi di bidang ekonomi. 1. Adanya ketergantungan negara berkembang ke negara maju. 2. Bisa memperburuk pertumbuhan ekonomi dalam negeri. 3. Melimpahnya produk impor yang bisa membuat hasil potensi lokal menjadi kalah bersaing. 4. Menimbulkan konsumerisme atau gaya hidup yang boros di kalangan masyarakat. 5. Banyaknya tenaga asing yang masuk ke dalam negeri sehingga persaingan mencari pekerja menjadi lebih kuat. 6. Menimbulkan potensi terjadinya ketidakstabilan sektor keuangan akibat dana yang mengucur ke luar negeri lebih tinggi. 7. Adanya kesenjangan sosial di kehidupan masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Hartati dari kelas 10 MIPA 1. Asas wawasan Nusantara merupakan sebuah ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dan dipelihara, dan diciptakan oleh semua penduduk negara Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Septiani dari kelas 10 MIPA 1. Aspek-aspek kehidupan sosial beraneka macam di Indonesia. Yang pertama, penduduk Indonesia berada di antara daerah yang berpendudukan padat. Yang kedua, ideologi Indonesia terletak antara komunisme di utara dan liberalisme di selatan. Yang ketiga, diapit oleh benua Asia dan Australia. Yang keempat, berada di antara dua samudra Hindia dan Pasifik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Septiani dari kelas 10 MIPA 1. Yang dimaksud asas wawasan Nusantara adalah sebuah ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan oleh semua atau seluruh warga Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manasri Abia, kelas 10 IPS 3. Saya akan menjawab pertanyaan di atas. Apa saja yang dapat menjadi faktor penghambat integrasi nasional? 1. Kurangnya toleransi antar golongan. 2. Kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dengan gangguan dari luar. 3. Kurangnya penghargaan terhadap kemajembukan yang bersifat heterogen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manasri Aulia, kelas 10 IPS 3. Saya akan menjawab pertanyaan di atas. Ancaman di bidang sosial budaya terdiri 1. Ancaman integrasi sosial dari dalam yang terdiri isu kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, dan keterbelakangan.
2. Ancaman integrasi sosial budaya dari luar, yaitu munculnya gaya hidup konsumtif, munculnya sikap individualisme, munculnya sikap hedonisme. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anastasia Dwi Febrianti dari kelas 10 MIPA 1. Aspek-aspek kehidupan sosial beraneka macam di Indonesia, yaitu ada 5 aspek kehidupan sosial. Yang pertama, budaya, yang kedua, agama, 3, masyarakat, 4, politik, 5, adat istiadat, 6, norma, dan yang terakhir, ideologi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anastasia Dwi Febrianti dari kelas 10 MIPA 1. Apakah yang dimaksud dengan asas wawasan Nusantara? Asas wawasan Nusantara merupakan sebuah ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan oleh semua penduduk negara Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siwinur Alif dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang apa yang dimaksud dengan asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siwinur Alif dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang aspek-aspek kehidupan sosial di Indonesia yang beragam. Aspek-aspek kehidupan sosial di Indonesia ada beberapa macam, yaitu diantaranya yang pertama aspek budaya, yang kedua aspek agama, yang ketiga aspek masyarakat, yang keempat aspek politik, yang kelima aspek ekonomi, yang keenam aspek adat istiadat, serta yang ketujuh adalah aspek ideologi. Serta aspek-aspek kehidupan sosial yang ada di Indonesia dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu aspek ekonomi. Aspek ekonomi adalah aspek yang membahas tentang tatanan ekonomi yang ada di Indonesia, seperti tentang perkebunan, perikanan, pertanian, dan lain-lain. Serta yang kedua adalah aspek politik. Aspek politik adalah aspek yang berkaitan dengan unsur-unsur kepemerintahan. Yang ketiga yaitu aspek fisik. Aspek fisik yaitu berkaitan dengan geografi atau ilmu tentang bentuk muka bumi. Serta yang keempat adalah aspek budaya. Aspek budaya ini berkaitan dengan agama, adat istiadat, dan kebiasaan, serta lain-lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sapila dari kelas 10 IPS 4. Apa yang dimaksud dengan asas wawasan Nusantara tersebut? Asas wawasan Nusantara merupakan sebuah ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan oleh semua penduduk negara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triutari Nur Pratiwi dari kelas 10 MIPA 2. Apakah yang dimaksud dengan asas wawasan Nusantara tersebut? Adalah asas wawasan Nusantara merupakan sebuah ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan oleh semua penduduk negara Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priska Giani dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal aspek-aspek kehidupan sosial beraneka macam di Indonesia, yaitu jawaban saya, aspek sosial meliputi faktor ekonomi, budaya, dan politik. Aspek sosial meliputi segala hal yang melekat pada kehidupan manusia seperti tradisi, adat, kelompok, dan masyarakat. Contoh dari budaya dalam aspek sosial misalnya adalah keanekaragaman suku bangsa yang dimiliki oleh penduduk di Indonesia. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negara bukan lagi hanya sebagai kewajiban dasar,
tetapi merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban. Peran untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional. Menaati segala peraturan yang berlaku, saling menghormati dan menghargai, dapat bekerja sama dengan baik, menerapkan sikap toleransi pada perbedaan, melakukan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan masalah. Aspek-aspek kehidupan sosial beraneka macam di Indonesia yaitu budaya, agama, masyarakat, politik, adat istiadat, norma, dan ideologi. Asas wawasan Nusantara merupakan sebuah ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan oleh semua penduduk negara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Koswara Fitriani dari kelas 10 MIPA 1. Kali ini saya akan menjelaskan pendapat saya tentang apakah yang dimaksud Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 1, yang berisi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam pertahanan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Koswara Fitriani dari kelas 10 MIPA 1. Kali ini saya akan menjelaskan pendapat saya tentang apakah yang dimaksud Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 1, yang berisi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam pertahanan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Koswara Fitriani. Di sini saya akan menjelaskan pendapat aspek-aspek kehidupan sosial beraneka macam di Indonesia, yaitu 1. Aspek kebudayaan material, 2. Aspek norma, 3. Aspek nilai-nilai budaya, 4. Perubahan sosial dalam bidang ekonomi, yang kelima aspek kehidupan berkeluarga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Koswara Fitriani dari kelas 10 MIPA 1. Kali ini saya akan menjelaskan pendapat saya tentang peran serta kalian untuk mengatasi berbagai ancaman dalam integrasi sosial. Menurut saya, yang pertama, menaati segala peraturan yang berlaku. Yang kedua, saling menghormati dan menghargai. Yang ketiga, dapat bekerja sama dengan baik. Yang keempat, menerapkan sikap toleransi. Dan yang kelima, melakukan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan masalah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Koswara Fitriani dari kelas 10 MIPA 1. Kali ini saya akan menjelaskan pendapat saya tentang apa yang dimaksud Asas Wawasan Nusantara. Asas Wawasan Nusantara adalah merupakan sebuah ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan oleh semua penduduk negara Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meilani dari kelas 10 MIPA 3. Yang dimaksud dengan asas wawasan Nusantara yaitu sebuah ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dan dipelihara oleh seluruh rakyat Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Naila Yuliandri dari kelas 10 IPS 3. 5 aspek kehidupan sosial. 1. Budaya, 2. Agama, 3. Masyarakat, 4. Politik, 5. Norma. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Saya Nadira Permata Sandi dari kelas 10 MIPA 4 akan mengerjakan tugas tentang aspek-aspek kehidupan sosial beraneka macam di Indonesia. Yang pertama, penduduk Indonesia berada di antara daerah penduduk padat di daerah utara dan daerah penduduk jarang di daerah selatan. Yang kedua, ideologi Indonesia terletak di antara komunisme di utara dan liberalisme di selatan. Yang ketiga, kebudayaan Indonesia
berada di antara kebudayaan timur di utara dan kebudayaan barat di selatan. Yang keempat, masyarakat Indonesia berada di antara masyarakat sosialis di utara dan masyarakat individualis di selatan. Yang kelima, demokrasi Pancasila berada di antara demokrasi rakyat di utara dan demokrasi liberal di selatan. Yang keenam, ekonomi Indonesia berada di antara sistem ekonomi sosialis di utara dan sistem ekonomi kapitalis di selatan. Dan yang ketujuh, sistem pertahanan dan keamanan di Indonesia berada di antara sistem pertahanan maritim di barat, selatan, dan timur, dan sistem pertahanan kontinental di daerah utara. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nadira Permata Sandi dari kelas 10 MIPA 4 akan mengerjakan tugas PPKN pertemuan ke-1 bab 7 tentang apakah yang dimaksud dengan asas wawasan Nusantara. Ada 6 asas wawasan Nusantara. Yang pertama adalah tujuan dan kepentingan yang sama. Contohnya, ketika seluruh rakyat Indonesia menginginkan kemerdekaan dan berjuang bersama melawan penjajah. Yang kedua adalah keadilan. Contohnya, seluruh masyarakat mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan keadilan seperti keadilan hukum, keadilan ekonomi, keadilan politik, serta sosial. Yang ketiga adalah kejujuran. Kejujuran dapat berpikir serta bertindak menjadi sebuah asas wawasan Nusantara yang sangat penting. Yang keempat adalah solidaritas. Sebuah bentuk kepedulian kepada orang lain, mau untuk berbagi serta berkorban demi kepentingan yang lebih baik dan lebih besar. Yang kelima adalah kerjasama. Adanya kesadaran akan tujuan serta kepentingan bersama, maka dapat menimbulkan kerjasama serta koordinasi antar elemen masyarakat. Dan yang terakhir adalah kesetiaan. Kesetiaan bisa diwujudkan dengan melaksanakan segala macam kegiatan sesuai aturan dan tujuan, memajukan bangsa dan negara. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan menjawab tugas yang ada di LMS materi, yaitu aspek-aspek kehidupan sosial beraneka macam di Indonesia, yaitu jawabannya budaya, masyarakat, adat istiadat, ideologi, politik, norma, dan agama. Aspek sosial berkaitan dengan unsur politik, sosial, budaya, tradisi, adat istiadat, komunitas, kelompok, masyarakat, dan lembaga-lembaga sosial lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan PKN, yaitu apa yang dimaksud dengan asas wawasan Nusantara tersebut. Jawabannya, ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, diciptakan demi taatnya dan setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesempatan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Paujian Mahda dari kelas 10 IPS 5 akan mengumpulkan tugas bab ke-7, yaitu
Jelaskan yang dimaksud pancaran makin meningkatnya rasa paham dan semangat kebangsaan, yaitu tujuan WN mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan bangsa Indonesia yang mengutamakan kepentingan nasionalisme yang tinggi demi tercapainya tujuan nasional merupakan pancaran dari makin meningkatnya rasa pemahaman dan semangat kebangsaan dalam jiwa bangsa Indonesia sebagai hasil pemanaman dan penghayat wawasan Nusantara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umanur Hikmah dari kelas 10 IPS 3. Peran serta saya sebagai siswa untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional yaitu 1. Mengembangkan dan menjaga rasa cinta tanah air. 2. Mempererat tali persaudaraan. 3. Aktif dalam kegiatan sosial. 4. Mendukung penuh seluruh kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umanur Hikmah dari kelas 10 IPS 3. Asas wawasan Nusantara merupakan sebuah ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan oleh semua penduduk negara Indonesia. Ada 6 asas wawasan Nusantara yaitu 1. Kepentingan yang sama. 2. Keadilan. 3. Kejujuran. 4. Solidaritas. 5. Kerjasama. Dan 6. Kesetiaan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umanur Hikmah dari kelas 10 IPS 3. Nasionalisme yang tinggi di segala bidang demi tercapainya tujuan nasional merupakan pancaran dari makin meningkatnya rasa paham dan semangat kebangsaan dalam jiwa bangsa Indonesia sebagai hasil pemahaman dan penghayatan wawasan Nusantara. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reksha Kurnia Putri dari kelas 10 IPS 5 akan menjawab apa saja ancaman yang ada di bidang sosial budaya. 1. Kemiskinan absolut. 2. Terorisme. 3. Separatisme. 4. Perang. 5. Kemiskinan. 6. Kebodohan. 7. Keterbelakangan. Dan 8. Kekerasan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifa Adilianti Putra dari kelas 10 IPS 7. 1. Penduduk Indonesia berada di antara daerah berpenduduk padat di utara dan daerah berpenduduk jarang di selatan. 2. Ideologi Indonesia terletak antara komunisme di utara dan liberalisme di selatan. 3. Demokrasi Pancasila berada di antara demokrasi rakyat di utara (Asia Daratan bagian utara) dan demokrasi liberal di selatan. 4. Ekonomi Indonesia berada di antara sistem ekonomi sosialis di utara dan sistem ekonomi kapitalis di selatan. 5. Masyarakat di Indonesia berada di antara masyarakat sosialis di utara dan masyarakat individualis di selatan. 6. Kebudayaan Indonesia di antara kebudayaan timur di utara dan kebudayaan barat di selatan. 7. Sistem pertahanan dan keamanan Indonesia berada di antara sistem pertahanan kontinental di utara dan sistem pertahanan maritim di barat, selatan, dan timur. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wafah Syahda Salsabila dari kelas 10 IPS 4. Aspek kehidupan sosial di Indonesia yaitu budaya, agama, masyarakat, politik, adat istiadat, norma, dan ideologi. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal dari kelas 10 IPS 3. Saya akan menyebutkan ancaman di bidang sosial budaya. 1. Kemiskinan absolut. 2. Terorisme. 3. Separatisme. 4. Perang. 5. Kemiskinan. 6.
6 kebodohan, 7 keterbelakangan, 8 kekerasan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sitra Pajriani dari kelas 10 IPS 5. Maksud dari pancaran makin meningkatnya rasa, paham, dan semangat kebangsaan yaitu nasionalisme yang tinggi di segala bidang kehidupan demi tercapainya tujuan nasional dalam jiwa bangsa Indonesia sebagai hasil pemahaman dan penghayatan wawasan Nusantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anastasia dari kelas 10 IPS 5. Maksud dari pancaran makin meningkatnya rasa, paham, dan semangat kebangsaan yaitu nasionalisme yang tinggi di segala bidang kehidupan demi tercapainya tujuan nasional dalam jiwa bangsa Indonesia sebagai hasil pemahaman dan penghayatan wawasan Nusantara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muti Ahaya dari kelas 10 MIPA 4. Aspek-aspek kehidupan sosial beraneka macam yaitu budaya, agama, politik, masyarakat, adat istiadat, norma, dan ideologi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muti Ahaya dari kelas 10 MIPA 4. Apa yang dimaksud dengan asas wawasan Nusantara yaitu sebuah ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan oleh semua penduduk negara Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muti Ahaya dari kelas 10 MIPA 4. Ancaman di bidang sosial budaya yaitu sifat konsumtif, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan hedonisme. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muti Ahaya dari kelas 10 MIPA 4. Apa yang dimaksud dengan pancaran dari makin meningkatnya rasa paham dan semangat kebangsaan yaitu nasionalisme yang tinggi demi tercapainya tujuan nasional. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serlia Parda dari kelas 10 IPS 5. Maksud dari pancaran makin meningkatnya rasa, paham, dan semangat kebangsaan yaitu nasionalisme yang tinggi di segala bidang kehidupan demi tercapainya tujuan nasional dalam jiwa bangsa Indonesia sebagai hasil pemahaman dan penghayatan wawasan Nusantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilansir dari buku Kewarganegaraan dan Masyarakat Madani 2019, karya Heri Herdiawanto dan kawan-kawan, dijelaskan bahwa nasionalisme yang tinggi demi tercapainya tujuan nasional merupakan pancaran dari makin meningkatnya rasa, pemahaman, dan semangat kebangsaan dalam jiwa bangsa Indonesia sebagai hasil pemahaman dan penghayatan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam upaya mencapai dan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Arinia Disira dari kelas 10 IPS 2. Maksud dari pancaran makin meningkatnya rasa, paham, dan semangat kebangsaan yaitu nasionalisme yang tinggi di segala bidang kehidupan demi tercapainya tujuan nasional dalam jiwa bangsa Indonesia sebagai hasil pemahaman dan penghayatan wawasan Nusantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Arinia Disira dari kelas 10 IPS 2. Ancaman di bidang sosial budaya dibedakan atas ancaman dari dalam dan dari luar. Ancaman dari dalam yaitu ancaman yang timbul karena adanya isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Sedangkan ancaman dari luar yaitu ancaman yang timbul karena akibat dari pengaruh negatif globalisasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nela Griselda dari kelas 10 MIPA 5. Asas wawasan Nusantara adalah sebuah ketentuan atau kaidah yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan oleh semua warga negara Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Rahmadani, kelas 10 IPS 2.
Ancaman di bidang sosial budaya terdiri dari 6, yaitu 1. Munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri. Kedua, munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Hal ini membuat manusia suka memaksakan diri untuk mencapai kepuasan dan kenikmatan pribadinya tersebut, meskipun harus melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat seperti mabuk-mabukan, pergaulan bebas, poya-poya, dan sebagainya. Ketiga, adanya sikap individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri serta memandang orang lain itu tidak ada dan tidak bermakna. Sikap seperti ini dapat menimbulkan ketidakpedulian terhadap orang lain, misalnya sikap selalu menghardik pengemis, pengamen, dan sebagainya. Keempat, munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu, seperti meniru model pakaian yang biasa dipakai orang-orang barat yang sebenarnya bertentangan dengan nilai dan norma-norma yang berlaku. Misalnya memakai rok mini, lelaki memakai anting, dan sebagainya. Kelima, semakin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Keenam, semakin lunturnya nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Anissa dari kelas 10 IPS 5. Jawabannya, maksud dari pancaran makin meningkatnya rasa, paham, dan semangat kebangsaan, yaitu nasionalisme yang tinggi di segala bidang kehidupan demi tercapainya tujuan nasional dalam jiwa bangsa Indonesia sebagai hasil pemahaman dan penghayatan wawasan Nusantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kala dari kelas 10 MIPA 4. Asas wawasan Nusantara merupakan sebuah ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, dipelihara, dan diciptakan oleh seluruh penduduk negara Indonesia. Selain dari itu, ada beberapa aspek-aspek kehidupan sosial. Di antaranya, aspek sosial yang berkaitan dengan unsur politik, budaya, adat istiadat, komunitas, kelompok masyarakat, dan lembaga-lembaga sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Peri Silvia dari kelas 10 IPS 5. Di sini saya akan menjelaskan maksud dari pancaran makin meningkatnya rasa, paham, dan semangat kebangsaan, yaitu nasionalisme yang tinggi di segala bidang kehidupan demi tercapainya tujuan nasional dalam jiwa bangsa Indonesia sesuai dengan pemahaman dan penghayatan wawasan Nusantara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz, saya dari kelas 10 IPS 5. Ancaman di bidang sosial terdiri dari 1. Kemiskinan absolut, 2. Terorisme, 3. Separatisme, 4. Perang, 5. Kemiskinan, 6. Kebodohan, 7. Keterbelakangan, 8. Kekerasan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ruli Farali Faiz dari kelas X MIPA 1 ingin mengerjakan tugas PPKN. Pancaran dari makin meningkatnya rasa paham dan semangat kebangsaan, nasionalisme yang tinggi di segala bidang kehidupan demi tercapainya tujuan nasional tersebut merupakan pancaran dari makin meningkatnya rasa paham dan semangat kebangsaan dalam jiwa bangsa Indonesia sebagai hasil pemahaman dan penghayatan konsepsi visional wawasan Nusantara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Septiani dari kelas 10 MIPA 1. Ancaman di bidang sosial budaya terdiri dari terorisme, kemiskinan, kebodohan, dan kekerasan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Warmana dari kelas MIPA 1. Ancaman di bidang sosial budaya terdiri dari terorisme, separatisme, perang, kemiskinan, kebodohan, kekerasan, keterbelakangan, dan lain-lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Septiani dari kelas 10 MIPA 1. Yang dimaksud dari pancaran makin meningkatnya rasa paham dan semangat kebangsaan adalah nasionalisme yang tinggi di segala bidang
kehidupan demi tercapainya suatu tujuan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratnasari dari kelas 11 IPS 4. Saya akan menjelaskan tentang maksud dari ekonomi kerakyatan bangsa Indonesia. Ekonomi kerakyatan merupakan suatu program pembangunan untuk menyelaraskan distribusi pendapatan dengan mendorong masyarakat menuju kesejahteraan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lola Agustina dari kelas 11 IPS 5. Jelaskan maksud dari ekonomi kerakyatan bangsa Indonesia, yaitu sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat. Ekonomi kerakyatan itu sendiri memiliki suatu program pembangunan untuk menyelaraskan distribusi pendapatan dengan mendorong masyarakat menuju kesejahteraan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gisni dari kelas 11 IPS 5 akan menjelaskan tentang apa itu ekonomi kerakyatan bangsa Indonesia. Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat, di mana ekonomi rakyat sendiri adalah sebagai kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan, dengan secara swadaya mengelola sumber daya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya, yang selanjutnya disebut sebagai usaha kecil dan menengah atau UKM. Ekonomi kerakyatan itu sendiri merupakan program pembangunan untuk menyelaraskan distribusi pendapatan dengan mendorong masyarakat menuju kesejahteraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ancaman di bidang sosial budaya terdiri dari, menurut pendapat saya, adalah kemiskinan absolut, terorisme, separatisme, perang, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan kekerasan. Menurut pendapat saya, ada 7 aspek kehidupan sosial. 1. Budaya, 2. Agama, 3. Masyarakat, 4. Politik, 5. Adat istiadat, 6. Norma, 7. Ideologi. Dalam ilmu geografi, terdapat 2 aspek utama dalam kehidupan sosial. Yang pertama adalah aspek utama dan yang kedua adalah aspek kehidupan sosial geografi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Pratiwi dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan jelaskan maksud ekonomi kerakyatan bangsa Indonesia. Ekonomi kerakyatan adalah sistem perekonomian yang dibangun dengan kekuatan dari ekonomi rakyat. Ekonomi kerakyatan merupakan suatu kegiatan ekonomi yang bisa memberikan suatu kesempatan bagi masyarakat lain untuk bisa berpartisipasi sehingga perekonomian tersebut bisa terlaksana dan dapat berkembang dengan baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan dari ekonomi kerakyatan, yaitu ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kerakyatan ekonomi rakyat. Ekonomi kerakyatan itu sendiri merupakan suatu program pembangunan untuk menyelaraskan pembangunan distribusi pendapatan dengan mendorong masyarakat menuju kesejahteraan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wita Nur Arifia Fahira dari kelas 11 IPS 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang dimaksud dari ekonomi kerakyatan bangsa Indonesia. Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat, di mana ekonomi rakyat sendiri adalah sebagai kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan atau populer dengan secara swadaya, mengelola sumber daya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya, yang selanjutnya disebut sebagai usaha kecil dan menengah atau UKM. Ekonomi kerakyatan itu sendiri merupakan program pembangunan untuk menyelaraskan distribusi pendapatan dengan mendorong masyarakat menuju kesejahteraan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rehan Wijaya dari kelas 10 IPS 4.
mau membacakan tentang ancaman di bidang sosial budaya terdiri dari yaitu kemiskinan absolut, terorisme, separatisme, perang, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan kekerasan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Piska Fitriani dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud pancaran dari makin meningkatnya rasa paham dan semangat kebangsaan. Meningkatnya rasa paham dan semangat kebangsaan adalah pemahaman seseorang terhadap apa tujuan bangsa. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jihan Hasanul Ajmi dari kelas 10 MIPA 4. Saya akan mengemukakan pendapat dari soal PKN hari ini. Maksud dari soal tersebut adalah arti dari tujuan wawasan Nusantara yang mengutamakan kepentingan nasional demi tercapainya tujuan nasionalisme yang tinggi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nadira Permata Sandi dari kelas 10 MIPA 4 akan mengerjakan tugas kedua bab 7 tentang jelaskan yang dimaksud pancaran dari makin meningkatnya rasa, paham, dan semangat kebangsaan. Wawasan Nusantara, nasionalisme yang tinggi di segala bidang demi tercapainya tujuan nasional. Itulah yang merupakan pancaran dari makin meningkatnya rasa, paham, dan semangat kebangsaan dalam jiwa bangsa Indonesia, dan sebagai hasil pemahaman dan penghayatan wawasan Nusantara. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliani dari kelas 10 IPS 3. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang jelaskan yang dimaksud pancaran dari makin meningkatnya rasa, paham, dan semangat kebangsaan. Jawabannya adalah memiliki nasionalisme yang tinggi di segala bidang kehidupan demi tercapainya tujuan nasional dalam jiwa bangsa Indonesia sebagai hasil pemahaman dan penghayatan konsepsi visional wawasan Nusantara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini Karlina Agustin dari kelas 10 MIPA 3. Kali ini saya akan menyebutkan beberapa contoh ancaman di bidang sosial budaya. Yang pertama, kemiskinan absolut. Yang kedua, terorisme. Yang ketiga, separatisme. Yang keempat, perang. Yang kelima, kemiskinan. Yang keenam, kebodohan. Yang ketujuh, keterbelakangan. Dan yang terakhir adalah kekerasan. Cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Ningtyas Kartiwi. Saya dari kelas 10 MIPA 1. Saya akan mengemukakan pendapat saya tentang ancaman di bidang sosial budaya yang terdiri dari apa saja. Yang diantaranya terdiri dari pertama, kemiskinan absolut, terorisme, separatisme, perang, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan kekerasan. Sekian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Ningtyas Kartiwi. Saya dari kelas 10 MIPA 1. Saya akan mengemukakan pendapat saya tentang apakah yang dimaksud dengan pancaran dari makin meningkatnya rasa, paham, dan semangat kebangsaan. Pancaran dari makin meningkatnya rasa, paham, dan semangat kebangsaan merupakan nasionalisme yang tinggi di segala bidang kehidupan demi tercapainya tujuan nasional tersebut. Demikian pendapat yang bisa saya sampaikan, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nur Alamsyah dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ancaman di bidang sosial budaya terdiri dari
kemiskinan absolut, terorisme, separatisme, perang, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan kekerasan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nur Alamsyah dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan menjawab pertanyaan. Jelaskan yang dimaksud pancaran dari makin meningkatnya rasa paham dan semangat kebangsaan adalah saling membantu dan saling menghormati satu sama lain tanpa menjatuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anastasia Dwi Febrianti dari kelas 10 MIPA 1. Ancaman di bidang sosial budaya terdiri dari kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, dan keterbelakangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Hartati dari kelas 10 MIPA 1. Pancaran dari makin meningkatkannya rasa, paham, dan semangat kebangsaan merupakan nasionalisme yang tinggi di segala bidang kehidupan demi tercapainya tujuan nasional tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menuju kesejahteraan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Hartati dari kelas 10 MIPA 1. Ancaman di bidang sosial budaya terdiri dari ancaman dari luar dan ancaman dari dalam. Ancaman dari dalam ditimbulkan oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Sedangkan ancaman dari luar diantaranya adalah 1. Memunculkan gaya hidup konsumtif dan selalu mengonsumsi barang-barang dari luar negeri. Nomor 2, munculnya sikap hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Nomor 3, adanya sikap individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri. Nomor 4, munculnya gejala westernisasi, yakni gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu. Nomor 5, semakin memudarkannya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan ketidakkawanan sosial. Nomor 6, semakin lunturnya nilai keagamaan dari kehidupan bermasyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siwi Nur Alif dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang rasa, paham, serta semangat kebangsaan. Paham kebangsaan memiliki pengertian yang mendalam tentang apa dan bagaimana bangsa itu mewujudkan masa depannya. Sedangkan semangat kebangsaan atau nasionalisme yang merupakan perpaduan atau sinergi dari rasa kebangsaan dan juga paham kebangsaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lani Lestari dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan maksud dari ekonomi kerakyatan bangsa Indonesia. Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat. Ekonomi kerakyatan itu sendiri merupakan suatu program pembangunan untuk menyelaraskan distribusi pendapatan dengan mendorong masyarakat menuju kesejahteraan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lusbiani Sapitri dari kelas 11 IPS 3. Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat. Ekonomi kerakyatan itu sendiri merupakan suatu program pembangunan untuk menyelaraskan distribusi pendapatan dan dorongan masyarakat menuju kesejahteraan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianti dari kelas 10 IPS 3. Di sini saya akan menjawab pertanyaan. Jelaskan yang dimaksud pancaran dari makin meningkatnya rasa paham dan semangat kebangsaan. Memiliki nasionalisme yang tinggi di segala bidang kehidupan demi tercapainya tujuan nasional dalam jiwa bangsa Indonesia sebagai hasil pemahaman dan penghayatan konsepsi visional wawasan Nusantara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Saya
Nadira Permata Sandi dari kelas 10 MIPA 4 akan mengerjakan tugas PPKN tentang ancaman di bidang sosial budaya terdiri dari ancaman di bidang sosial budaya terdiri dari dua, yaitu ancaman dari dalam dan ancaman dari luar. Ancaman dari dalam timbul oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, ketidakadilan. Isu itu yang menjadikan titik pangkal tumbuhnya permasalahan seperti premanisme, separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat yang ditimbulkan oleh manusia. Yang kedua adalah ancaman dari luar, yaitu ancaman yang terjadi akibat negatif globalisasi seperti munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang dari luar negeri. Yang kedua, semakin memudarnya sikap gotong royong, peduli, setia kawan, saling membantu, dan semakin luntur nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat. Dan masih banyak lagi. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.